Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya kita bicara tentang logika pastinya kebangkitan. Lalu setelah bangkit, setelah kematian, apa yang akan terjadi? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah menceritakan tentang kekuasaannya atas manusia, bahwa dialah yang menciptakannya, dan pengetahuannya meliputi semua urusannya, hingga Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, kebaikan dan keburukannya. Inna Allah tajawaza li ummati ma hadasat bi anfusha malam takul aw na'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya selama dia tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Ada orang takut sama intel penguasa yang jahat yang selalu mengawasinya dalam setiap gerak langkahnya. Padahal Allah lebih canggih dari intel tersebut. Bahkan bisikan hati Allah mengetahui lebih dekat daripada aliran darah pada lehernya. Begitu transparannya, tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Dia talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ada dua malaikat yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik manusia, sehingga tidak akan luput dari catatan dua malaikat tersebut. Jika hari ini kecanggihan teknologi sampai kepada CCTV yang merekam setiap yang dilakukan, kita tidak tahu, boleh jadi teknologi malaikat lebih canggih dari itu, sebagaimana teknologi hari ini belum ada pada masa dahulu kala. Al-Hasan Basri sehubungan dengan ayat ini mengatakan, "Hai anak Adam, lembaran catatan telah dibuka untukmu, dan telah ditugaskan kepadamu dua malaikat yang mulia. Salah satunya berada di sebelah kananmu, dan yang lain berada di sebelah kirimu. Malaikat yang ada di sebelah kananmu bertugas mencatat semua amal baikmu, dan yang di sebelah kirimu bertugas mencatat dosa-dosamu. Maka beramalah menurut kehendakmu, sedikit atau banyak. Apabila kamu telah mati, lembaran itu ditutup, lalu dibebankan di lehermu bersama-sama denganmu di dalam kubur, hingga kamu keluar dari kubur dengan membawanya di hari kiamat nanti. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana letaknya kalung pada lehernya." Kemudian Al-Hasan mengatakan, "Demi Allah, benar-benar adil orang yang menyerahkan perhitungan kepada diri yang bersangkutan. Ma yalqadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tiada suatu kalimat pun yang dikatakannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasinya dan mencatatnya. Tiada suatu kalimat pun yang tertinggal, dan tiada suatu gerakan pun yang tidak tercatat olehnya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna razulu la yatakallamu bil kalimati biridwanillahi ta'ala ma yadunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqahu. Wa anna razulu la yatakallamu bil kalimati min syuhtillah ma yadunnu ayab an tablugha ma balagat. Yaktubullahu alaihi biha syuhtu ila yaumil yalqahu." Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridhoi oleh Allah, tanpa diduganya dapat menghantarkan kepada kedudukan yang diraihnya, hingga Allah mencatatkan baginya keridhaan darinya untuk dia berkat kalimat itu hingga hari ia menghadap kepadanya. Dan sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang membuat Allah murka tanpa diduganya dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan, hingga Allah mencatatkan kemurkaannya terhadap dia disebabkan kalimat itu hingga hari ia menghadap kepadanya. Tersebutlah bahwa Al-Qamah pernah mengatakan,
Berapa banyak kata-kata yang hendak diungkapkannya, tetapi ia tahan karena adanya hadis ini. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia merintih di saat sakitnya. Lalu disampaikan kepadanya berita dari Taus yang mengatakan bahwa malaikat mencatat amal perbuatan, menulis segala sesuatu hingga rintihan. Maka sejak saat itu Imam Ahmad tidak merintih lagi sampai ia meninggal dunia. Rahimahullah. Inilah lembaran kehidupan manusia di dunia, dan di akhir lembaran itu ditulis tentang peristiwa sakaratul maut. Wajahat sakaratul maut bil haq dalika ma kunta minhu tahi. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, hai manusia, datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. yakni aku tampakkan kepadamu dengan meyakinkan apa yang selama ini kamu meragukannya. Inilah kematian yang selama ini kamu lari darinya. Ia datang menjemputmu, maka tiada jalan lari dan tiada jalan selamat bagimu untuk menghindarinya. Ketika beliau mengalami sakaratul maut, maka beliau Nabi SAW mengusap keringat dari wajahnya, kemudian bersabda, Subhanallah, inna lil mauti la sakarat. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu benar-benar mempunyai sekarat. Rasulullah pernah bersabda, Masalul ladzi yafiru minal maut kamasalil sa'lab tatlubuhul ardu bidaini faja'a yas'a hatta idza a'iya wa ashara dahola hujrahu juhrahu faqalat lahul ardu ya sa'lab daini faharaja walahu hisyas falam yazal kadalik hatta taqata'at unuqahu wa mata. Perumpamaan orang yang lari dari kematian sama dengan musang yang dituntut oleh bumi untuk membayar utang. Maka musang itu keluar berusaha, dan manakala telah lelah dan kecapean ia masuk ke dalam liangnya. Lalu bumi berkata kepadanya, hei musang, bayarlah hutangku, utangku. Maka musang keluar dengan napas yang terengah-engah. Ia terus berusaha dalam keadaan demikian hingga urat lehernya terputus dan matilah ia. Perjalanan manusia setelah melewati sakaratul maut kemudian menunggu di alam barzah sampai terjadinya kiamat. Wa nufiha fis-sur dalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Rasulullah pernah bersabda, bagaimana aku merasa senang sedangkan pemegang sangkakala telah menempelkan sangkakalanya di mulutnya. Keningnya berkerut menunggu diperintahkan untuk mengingatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang harus kami ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka para sahabat pun mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqu wa syahid, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia satu malaikat penggiring dan satu malaikat penyaksi, yakni malaikat yang menggiringnya ke padang mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi terhadap semua amal perbuatan yang telah dilakukannya. Demikianlah mana lahirnya ayat dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakasabna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ketika di dunia, mungkin manusia tidak begitu peduli akan huru-hara akhirat ini. Manusia santai-santai, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Padahal setelah kematian itu datang, semuanya jadi terbuka. Kita akan melihat malaikat. Kita akan melihat rahasia di balik semua rencana dan bencana. Saat itu manusia baru sadar akan kekuasaan Allah yang dahsyat dan pentingnya dekat dengan Allah. Lalu sebagian digiring ke neraka. Bagaimana situasi neraka waktu itu? Kita akan menyimaknya pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.